Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ali Dafurianto, NIM 530101956 dari Prodi SPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembaruan filsafat Yahudi. Karena untuk melengkapi tugas ujian akhir semester filsafat ilmu. Pertama yaitu pengertian filsafat Yahudi. Filsafat Yahudi adalah suatu penemuan dari para sejarawan filsafat pada abad ke-19. Tujuan mereka adalah untuk menanggapi situasi dan kondisi zaman tertentu yang dianggap dapat menghancurkan identitas keyahudinan. Berfilsafat atas ajaran Yahudi adalah suatu kewajiban moral yang perlu dan harus dilaksanakan, terutama untuk menarik relevansi konkret dari ajaran Yahudi yang memang sudah berusia ratusan tahun. Filsafat Yahudi bukanlah cabang filsafat, melainkan suatu cara untuk menafsirkan tradisi kultur Yahudi dengan menggunakan filosofis yang sifatnya rasional, kritis, dan sistematis. Dengan kata lain, filsafat Yahudi adalah suatu kesatuan tekstual yang berpijak pada tradisi suku dan agama Yahudi. Misalnya, filsafat tidak membahas mistisme karena dianggap tidak sesuai dengan standar akademik dan rasionalitas. Sebelum abad ke-19, tidak ada orang yang secara eksplisit mengajukan tesis ataupun pertanyaan terkait dengan filsafat Yahudi. Sebabnya sederhana, yakni karena tidak ada yang disebut sebagai filsafat Yahudi. Para filsuf berdarah Yahudi seringkali digolongkan di dalam aliran-aliran filsafat tertentu, namun bukan filsafat Yahudi, karena pada masa pramodern dan modern filsafat teologi dan ilmu pengetahuan masih berada di dalam satu kesatuan. Di peradaban Islam yang justru merupakan tempat yang subur bagi perkembangan pemikiran para filsuf yang berdarah Yahudi, orang-orang seperti Maimonides ataupun Gersonides, bahwa filsafat Yahudi bukanlah cabang filsafat, melainkan suatu cara untuk menafsirkan tradisi kultur Yahudi dengan menggunakan pendekatan filosofis yang sifatnya rasional, kritis, dan sistematis. Filsafat Yahudi mencakup semua filsafat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau berkaitan dengan agama Yahudi. Filsafat Yahudi didominasi dengan upaya-upaya merekonsilasikan pemikiran yang muncul yang tidak sepenuhnya Yahudi ke dalam kerangka dan pandangan dunia skolastik Yahudi yang unik. Dengan diterimanya mereka dalam dunia modern, bangsa Yahudi dengan pendidikan sekuler mengembangkan filsafat yang sepenuhnya baru untuk memenuhi permintaan dunia. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh filsafat Yahudi. Yang pertama yaitu Philo pada tahun 20 Masehi sampai 45 Masehi. Yang kedua Moses Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204. Yang ketiga Ibnu Rashid pada tahun 1123 sampai 1198. Yang keempat yaitu Karl Marx. Yang kelima, yang terakhir yaitu Abraham Joshua Heschel. Yang selanjutnya yaitu pemikiran filsafat Yahudi. Para pemikir seperti Herz dan Hess mempunyai alasan untuk argumen inisiasi Zionisme karena mereka berkeyakinan bahwa pencerahan dan
universalisme mengikis identitas Yahudi, namun meskipun demikian telah gagal untuk menghilangkan sikap antisemitisme. Ketidakpuasan dengan universalisme itu juga menyebar ke para politisi dan filosof nasionalis pada abad ke-19 yang lain. Namun mereka menyadari bahwa sangat tidak mungkin untuk memberikan komitmen pada nasionalisme Eropa, tandanya meninggalkan keyahudian. Dalam latar seperti itu, maka mereka berupaya memecahkan dilema dengan cara menggali bentuk nasionalisme spesifik, yakni Zionisme. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atas penyampaian saya atau kekurangan materi atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.